Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bertemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kita akan menayangkan berita yang sempat viral baru-baru ini, masalah Trans 7. Dan akhirnya bos Trans 7 Bapak Khairul Tanjung turun gunung. Bos Trans 7 turun gunung sowan ke pondok pesantren Lirboyo Kediri. Kita simak videonya berikut ini. CEO Transcorp Khairul Tanjung mendatangi pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Kunjungan ini dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas tayangan di Trans 7 yang dinilai merendahkan kiai dan pesantren. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam, didampingi oleh M. Nuh dan para pengasuh pondok. Hasilnya, pihak pesantren menerima permintaan maaf dan menghargai langkah cepat yang diambil Khairul Tanjung. Trans 7 juga sepakat memenuhi tuntutan para kiai, termasuk memberi sanksi pada tim produksi dan menghentikan program Expose. Selain itu, pihak pesantren meminta agar Trans 7 menayangkan program positif tentang kehidupan pesantren untuk mengembalikan citra kiai di mata publik. Usai dari Lirboyo, Khairul Tanjung juga menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Kiai Haji Anwar Mansur, menandai akhir polemik dan awal hubungan yang kembali harmonis. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Izin Pak Erin. Pesannya gimana Pak Erin? Pesannya gimana Pak Erin? Nanti katanya setelah saya mau sowan dulu ke rumah Yai, ya nanti dari rumah Yai baru nanti, ya. Saudara Chairman City Corp Khairul Tanjung mengunjungi Ponpes Lirboyo untuk bertemu sejumlah kiai. Pihak Ponpes menerima permintaan maaf dan pihak Trans 7 juga bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan. Pertemuan antara Khairul Tanjung dengan para kiai berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam. Hasilnya pihak Ponpes Lirboyo menerima permintaan maaf dari Khairul Tanjung terkait salah satu tayangan yang dinilai merendahkan kiai. Selain itu, pihak Trans 7 juga bersedia memenuhi tuntutan yang diajukan para kiai, yakni memberikan sanksi kepada tim produksi dan penghentian program Expose. Mundur yuk guys. Tanjung langsung menemui Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menyampaikan permintaannya, dan tadi Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur menerima permohonan maaf dari Bapak Khairul Tanjung. Ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Case close, kasus ditutup. Khairul Tanjung sudah datang ke Lirboyo dan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Anwar Mansur
selesai. Sebagai budaya ulama, mereka legowo memaafkan dan memberikan nasihat. Itulah bagaimana lapang dadanya ulama kita semuanya. Dan pemilik Trans 7 pun meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan akan menayangkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan di pesantren. Nah, ini suatu yang adil saya kira. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, senantiasa berhati-hati dalam perilaku kita, khususnya perilaku bermedsos kita semuanya. Sekarang bukan hanya mulut yang berbicara, jempol kita pun berbicara. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ketika pengusaha besar seperti Khairul Tanjung menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada pemimpin Pondok Pesantren Lirboyo, itu bukan sebuah kehinaan. Dia merundukkan kepalanya di hadapan ilmu dan adab. Ini orang yang gentleman yang meminta maaf, dan dua-duanya, baik itu Khairul Tanjung ataupun Kiai Haji Anwar Mansur, adalah orang-orang besar, orang yang sukses di bidangnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Khairul Tanjung tetap menjadi orang besar, pengusaha besar, dan pesantren Lirboyo tetap menjadi pesantren yang besar, yang alumninya menyebar kemana-mana. Mudah-mudahan selalu mengambil hikmah dari kejadian ini. Yang punya Trans 7 akhirnya datang sowan guys kepada Bapak Kiai kita yang terhormat. Alhamdulillah, emang saling memaafkan itu indah guys. Jadi gak usahlah kalian para netizen itu mengadu domba antara pendidikan pesantren dan juga pendidikan umum. Asalkan semuanya itu mempunyai tujuan yang baik, kita cukup mendukung dan mendoakan. Gak usahlah saling menjelek-jelekkan satu sama lain guys. Itu gak penting, mengadu domba itu hukumannya berat nanti di akhirat ya. Jadi buat kalian yang kemarin-kemarin itu suka menghujat-hujat dan juga suka mengadu domba, insaplah, bertobatlah mumpung masih ada waktu. Akhirnya guys, pemilik Transkop yang menaungi Trans 7, Bapak Khairul Tanjung, datang sowan ke Pondok Pesantren Lirboyo pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 untuk meminta maaf seusai polemik yang terjadi yang viral di salah satu tayangan Trans 7 guys. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam guys. Dalam pertemuan itu, pihak Ponpes Lirboyo menerima permintaan maaf dari Khairul Tanjung guys. Selain itu guys, pihak Trans 7 juga menyatakan kesediaan memenuhi tuntutan yang diajukan, termasuk memberikan sanksi pada tim produksi dan menghentikan penayangan program yang bersangkutan guys. Ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua, production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami mendiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren ya, dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya silaturahmi ke pesantren Lirboyo dan baru saja saya juga sowan ke kediaman dari Kiai Haji Anwar Mansur. Ya. Dan tadi sebelum sowan ke sini berdiskusi dengan para pengurus kiai-kiai dari keluarga besar pesantren Lirboyo. Ya. Dan dari diskusi tersebut ya ada beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kami berdiskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, oleh karenanya kami akan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak Trans 7 agar betul-betul sangat memperhatikan ya acara-acara yang dibuat untuk tidak menyinggung ya terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren ya, dan ancaman untuk yang melanggar sanksi ini adalah pemecatan ya. Oleh karenanya yang berikutnya kami juga akan menayangkan program khusus berupa pesantren ke pesantren yang terkait dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan daripada pendidikan di pesantren dan sejarah dari pesantren-pesantren ini agar masyarakat secara umum memahami ya keindahan, keunggulan daripada pendidikan di pondok pesantren ya. Itu kurang lebih hal-hal yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan kunjungan kami ke pesantren Lirboyo dan bertemu dengan kiai tadi ya, insya Allah segalanya menjadi tenang kembali, menjadi kondusif kembali agar kita semua bisa menjalankan fungsi kita sebagaimana mestinya. Karena kebersamaan umat harus kita jaga ya, karena kita berharap umat Islam ini bisa bersatu dan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih makmur, lebih berkeadilan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta maaf bukan kehinaan. Kalau kau meminta maaf kepada orang itu bukan kerendahan, karena orang yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, imamnya nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad SAW tetap meminta maaf. Naik dia ke atas mimbar hari Rabu, dia berkata, man kuntu lahu jalattu lahu zahran. Siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, kata-kataku kasar, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam, bayar, maka dia menuntut hari ini. Maka seorang sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Fadal? Idfa' ya Fadal, bayarkan wahai Fadal. Allahu Akbar, besarkan Allah supaya kau tidak angkuh dan sombong. Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram,
para alim ulama dan segenap masyayikh Lirboyo, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Marus, yang selalu kami harapkan ridho dan barokah ilmunya. Yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Darus Saadah Lirboyo, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Khairul Umam dan Ibu Nyai Haja Umi Saadah Anwar beserta keluarga. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, pengasuh pondok pesantren Subhanul Waton, Tegal Rejo Magelang. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Kota Kediri, Bapak Ahmad Zamroni. Yang kami hormati Kasih PD Pontren Kemenak Kota Kediri, Bapak Muhammad Rafiuddin Faruk. Yang kami hormati segenap pengurus pondok pesantren dan Madrasah Diniyah Darus Saadah Lirboyo, segenap pengajar Madrasah Diniyah Darus Saadah, pengajar MI Plus Darus Saadah, dan pengajar MI Al-Hidayah 2, segenap Bapak Ibu Wali Santri dan tamu undangan, serta tidak ketinggalan pula teman-teman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, Ahad 27 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 25 Mei 2025 Masehi, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara Haul dan Haflah Akhirusana Pondok Pesantren Darus Saadah Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, dalam keadaan sehat walafiat. Tuntutan dari pihak pesantren Lirboyo agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penayangan ini itu diberi sanksi yang tegas. Dalam artian sanksi yang tegas adalah berupa pemecatan, dan itu telah kami lakukan. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab sudah dipecat, dan yang kedua, production house yang memproduksi juga telah kami putuskan kerjasamanya, sudah kami berhentikan. Dan yang ketiga, telah juga kami laksanakan penayangan dari acara tersebut diberhentikan, tidak ditayangkan untuk selama-lamanya. Bos Transcorp Chairul Tanjung sowan langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menemui Kiai Haji Anwar Mansur. Bukan sekadar kunjungan silaturahmi, tapi sebuah permintaan maaf. Chairul Tanjung datang dengan rendah hati, menyampaikan penyesalan atas tayangan di Trans 7 yang sempat dianggap menyinggung pesantren. Kiai Haji Anwar Mansur menerima dengan lapang dada. Suasana pertemuan berlangsung teduh, hangat, dan penuh rasa hormat. Di hadapan para kiai, Chairul Tanjung berjanji memperbaiki semuanya. Tayangan bermasalah akan dihentikan, pengawasan redaksi diperketat, dan bahkan Transcorp akan membuat program khusus untuk mengangkat citra pesantren dan pendidikan Islam di Indonesia. Semoga ini menjadi akhir yang baik dari polemik ini, dengan saling introspeksi, untuk mana jadi bangsa dan masyarakat yang lebih baik. Buang jauh tendensi sinisme dan kebencian. Bukan perbedaan yang kita perdebatkan, tapi persamaan yang kita tunjukkan. Bersinergi, saling membantu memperbaiki, bukan saling hujat dan merasa paling benar. Kita hidup di masyarakat yang kompleks, konsep dan konteksnya tak selalu sama. Semakin luas ilmu seseorang, semakin luas pula sudut pandangnya, semakin bijak pula cara berfikirnya. Kalau semua saling menghargai, rukun, adem, ayam, bangsa ini pasti akan menjadi lebih baik. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an Zaman 30 tahun kepungkur kula teng mriku tasih ngoten niku. Mbah Kiai dawuh kae mburi omah
kebon tebu kae WE pondok. Sapa sing arep gawe kamar ya wis kono. Golek nggon dhewe, gawe kamar dhewe. Akhirnya santri-santri Magelang rembugan. Ayo gawe kamar. Iki santrine tambah ya. Nggih santri Magelang niku melu rembugan bareng-bareng, wali santri rembugan ngajeng damel kamar. Akhirnya gawe kamar teng Lirboyo, tukange nggawa saka Purworejo. Ragate yo santri-santri, wali santri. Kiai mboten ngertos. Kiai niki butuhe mulang kok. Nggih. Saking apiane mau nek kiai gelem mikirke bangunan. Lah wong kiai niku nggih mulang tok wis entek wektune yo. Wis ora sempat mikir werna-werna. Esuk tekan sore mulang bengi mujahadah ndongake santri-santri nggih mboten? Awan tirakat poso nirakati santri-santrine. Akhirnya ya bocah-bocah wali santri lan masyarakat sing seneng karo pesantren dong gawe kamar dhewe-dhewe. Mula riyen teng Lirboyo niku kamare jan werna-werna. Ana sing lantai 1, ana sing lantai 2, ana kamar nggen kanca kula ngerong medun. Ha wong pancen bebas gawe dhewe-dhewe kok. Umpek-umpekan ra karuan. Baru di tahun 2000-an niki Lirboyo pondok nggawe panitia pembangunan terus ditoto kalih pondok. Magelang nek arep gawe kamar ya garek pesen wae engko pondok sing gaweke. Urunan bareng-bareng pondok sing gaweke. Pekalongan arep gawe kamar urunan pondok sing gaweke. Baru belakangan niki nek riyen tasih digaweke gawe dhewe-dhewe. Lirboyo itu waktu saya di Lirboyo tahun 68 sampai 71 santrinya 2.500. Sekarang berapa? 40 lebih 43.000 Lirboyo. Ya Allah, satu kamar 100 orang sekarang. Dulu saya satu kamar 12 orang dulu. Sekarang satu kamar 100 hanya nyantol ke baju tok karo tas, karo koper. Semakin menarik pesantren. Kenapa? Melihat anak-anak yang di luar pesantren akhlaknya rusak, narkoba, tawuran, menyebarkan hoax, main HP, main YouTube, main Google, yang pasti banyak madorotnya tenimbang baiknya. Monggo putra panjenengan pesantren. Ya Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sayyidina Ali karamallahu wajhah. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Sultanil Awliya'il Baghdadi Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Syekh Aqil Al-Banjabi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Syekh Uyyad Abi Qaisin Al-Harabi. Al-Fatihah. Surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, diwiridkan tiap ba'dal maghrib, ba'dal subuh. Mutalamah. Fadilahnya untuk menjaga diri waktu tidur. Jadi misalnya tidur nyenyak, diserang musuh, bisa menghindar, menangkis atau membalas. Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing kasadayana ngalakukeun kesalahan terus
minta maaf eta henteu sakabeh jelema bisa ngalakukeunna. Hanya jelema-jelema anu berjiwa besar anu bisa ngalakukeunna. Kunaon? Sebab anjeunna kudu nurunkeun egona. Makana orang anu ngalakukeun kesalahan terus anjeunna minta maaf, padahal kesalahanna eta lain total 100% karena anjeunna, bisa jadi anjeunna hanya kena sangkut paut. Contohna saha? Contohna dua orang besar ieu nyaeta Bapak Khairul Tanjung dan Kang Deddy Mulyadi. Masya Allah ya, Pak Khairul Tanjung anjeunna dongkap ke pesantren Lirboyo, pendak sareng ulama, sareng ajengan, terus anjeunna menyampaikan beberapa hal terkait peristiwa eta teh nya anu kamari masalah tayangan anu ngalecehkeun pesantren. Terus oge Kang Deddy Mulyadi anu anjeunna cenah saurna teu acan bisa nyiapkeun lapangan kerja di Jawa Barat ieu sehingga warga Jawa Barat kedah damel ka luar negeri. Anjeunna oge Kang Deddy Mulyadi selaku pemimpin Jawa Barat anjeunna nyuhunkeun dihapunten ka wargi Jawa Barat. Jadi orang-orang besar nyaeta orang-orang anu meminta maaf karena ngalakukeun kesalahan, baik anu disengaja ataupun anu disengaja, jalmi-jalmi anu gaduh jiwa besar. Sakitu wae nu kapihatur, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, salam damai untuk para penghuni bumi. Saya hidangkan konten yang lagi trending pada hari ini. Yo, kalian simak. Nah ini. Nah, dari video ini sudah jelas ya teman-teman ya. Beliau adalah Bapak Khairul Tanjung yo. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses. Dan sampai sekarang beliau memimpin CT Corporation yo. Beliau sowan ke Ponpes Lirboyo ya dan langsung meminta maaf kepada Kiai Haji Anwar Mansur. Nah, kalian bisa simak ya. Ini cuplikan videonya nih teman-teman. Dari video ini kita semua tahu ya betapa rendah hatinya Bapak Khairul Tanjung ini. Jadi saya harap ya, mungkin kita semua berharap tidak ada lagi demo-demo, tidak ada lagi boykot-boykot ya, tidak ada lagi demo yang mengatasnamakan entah pesantren, memboykot entah itu Trans 7, Transmedia, Transmart, Transjatim, Transformer itu semuanya, pokoknya saya harap tidak ada lagi. Oke teman-teman ya, sejauh ini mungkin berita ini sudah membawa kejelasan untuk kita semua ya. Jadi kita saling memaafkan aja. Oke, semuanya sudah kelar, semuanya sudah beres. Oke teman-teman semuanya. Ki Abdul Karim Lirboyo itu sangat kaya raya, tapi bagaimana beliau? Rumahnya itu lubangnya saja dimasuki kucing 25 cukup. Itu Mbah Abdul Karim Lirboyo, kata ayah saya. Penuh ilmu, penuh kearifan, tapi beliau rumahnya dimasuki apa? Kucing 25 cukup. Beliau punya karomah, kalau santri tidak diridhoi maka dekat pun tidak dengar beliau bicara. Beliau dawuh, kalau santri tidak diridhoi dekat pun tidak dengar, tapi kalau santri diridhoi jarak yang jauh pun bisa dengar. 3 km, 5 km bisa dengar dawuh-dawuhnya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu tanpa satelit beliau. Beliau tanpa satelit. Satelitnya adalah mauhabah robbaniyah,
dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang seperti ini mulai langka dari kita. Masya Allah. 3 waliullah alumni pesantren Lirboyo. Pertama, Kiai Haji Maimun Zubair. Kedua, Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gus Miep. Ketiga, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Demikianlah video kali ini yang menayangkan perihal Bos Besar Trans 7 Bapak Khairul Tanjung yang mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang sempat viral baru-baru ini. Perihal Trans 7 menayangkan kehidupan Pondok Pesantren Lirboyo yang sempat menjadi berita kontroversi di masyarakat. Sempat didemo berjilid-jilid, digeruduk, kantornya didemo, digeruduk oleh para santri, para warga, dan akhirnya bosnya mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil faedah lah dari kejadian-kejadian di masyarakat kita ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.